kita lakukan fraksinasi. Itu adalah pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, di mana senyawa yang nonpolar masuk ke nonpolar, semipolar masuk ke semipolar, dan polar masuk ke polar. Nah, oke. Jadi ketika kita sudah dapatkan ekstrak, ini ekstrak itu diperoleh dari metode ekstraksi kita yang berbagai macam tadi, kemudian kita pekatkan, nanti di akhir kita ajarin dipekatkan ya. Nah ini kalau sudah ini konsistensinya seperti ini, adik-adik bisa mengukur kadar airnya dulu. Nah, untuk persyaratan dia sebaiknya di bawah 10%. Oke, kemudian kita timbang. Nah ini namanya corong pisah. Corong pisah itu ukurannya macam-macam, yang ini adalah 250 ml. Ketika kita akan fraksinasi, volume yang akan digunakan itu jangan sampai melebihin sampai penuh, nggak boleh. Karena kita harus memberikan space untuk gas ada di situ. Jadi hanya diisi 2/3, sepertiganya adalah kosong ya. Jadi ini ekstraknya. Kemudian tadi prinsip fraksinasi adalah pemisahan senyawa ya berdasarkan tingkat kepolarannya, di mana biasanya untuk salah satu pelaris yang digunakan adalah air adik-adik ya. Jadi air di sini aqueous kita campur dulu ya. Ini sudah dicampur ya antara ekstrak dengan aqueousnya. Oke. Kemudian kita masukkan. Ini posisi seperti ini dibuka ya. Kita tutup dulu. Oke, kemudian kita masukkan. Ini air plus ekstrak. Ada beberapa nanti ekstrak yang tidak akan campur, karena kita kadang ekstraksinya pakai etanol, sementara kita nyampurnya dengan air. Itu boleh adik-adik panasin sedikit dulu, nggak apa-apa. Ya biar dia campur gitu, nggak larut ya, tapi homogen. Kemudian kita pakai di sini N-heksan. Ekstraksi itu fraksinasi nanti bisa berurutan pelarutnya. Jadi kita mulai dari nonpolar dulu, N-heksan. Nanti sesudah itu etil asetat, yang terakhir bisa kita gunakan butanol. Ini kita masukkan adik-adik. Perbandingan antara air dengan N-heksan itu bisa 1:1 atau bisa kurang dari itu, boleh. Jadi ini nanti harus kita lakukan di lemari asam untuk pembujukan karena ada gasnya ya. Oke. Nanti kita kocok dulu. Kocoknya gini. Nah, nanti dia akan terbentuk gas, kita keluarkan di lemari asam. Nah, kita hidupkan dulu. Jadi kita kocok kayak gini. Nanti jangan dipasin temennya ya, terus dibuang ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke, berapa lama? Ya bisa 5 menitan ya, nggak usah lama-lama. Kemudian kita diamkan adik-adik. Nanti dia akan terbentuk 2 lapisan ya. Jadi ini jadi N-heksan sama air itu tidak akan tercampur, sehingga nanti akan ada 2 layer di situ. Yang di bawah adalah air, yang di atas adalah N-heksan. Berat jenisnya dia lebih ringan daripada air, sehingga posisi air di bawah, N-heksan di atas. Nah, maka prinsip dari vaksinasi ya, selain tingkat kepolaran yang berbeda, kita harus memperhatikan berat jenis. Sehingga kalau adik-adik misalnya cairan yang terakhir nanti ketika sudah divaksinasi itu pakai metanol sama air, tidak akan terbentuk 2 lapisan. Kenapa? Karena dia akan campur ya, alkohol dengan aqueous dia akan campur dalam segala perbandingan. Sehingga kalau mau menggunakan alkohol, butanol masih bisa dipakai, tapi untuk etanol dan metanol nggak bisa. Nah, nanti ketika dia sudah terbentuk layer, kita ambil yang N-heksan. Caranya seperti apa? Kita harus mengeluarkan dulu yang bawah. Itu adalah air, kita sisihkan. Kemudian nanti kita ambil wadah yang baru, N-heksannya baru kita kumpulkan seperti itu. Nah, ini pengulangan ini dilakukan sampai jernih atau paling tidak 3. Kalau ada ekstraksi pakai 100 ml, mending 3 kali 30 ml dibanding 1 kali 100.
Jadi beberapa kali ekstraksi, walaupun volumenya sama, dia akan lebih bagus. Ya. Kemudian nanti fraksi airnya kita lanjutkan dengan cara yang sama, tapi dengan pelarut yang lebih polar, yaitu etil asetat. Yang terakhir kalau pengen lagi polar lagi, butanol. Kemudian sisanya air. Semuanya nanti kita uapkan sehingga kita punya 4 fraksi: N-heksan, etil asetat, butanol, dan air. Oke. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ekstrak ini ya? Jadi ketika kita sudah selesai dengan ekstraksi, kita akan dapat ekstrak seperti ini. Ya adik-adik. Nah ini beda dengan yang tadi. Yang tadi sudah dipekatkan, yang ini belum. Jadi ini kita bisa pekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Rotary evaporator ini dia prinsipnya ada vakum dan ada pemanasan, sehingga temperaturnya bisa dikurangi. Ya kayak rumus itu ya, PV sama dengan nRT. Ketika tekanannya turun maka suhunya bisa diturunkan, sehingga cara proses untuk penguapannya lebih cepat. Suhu yang kita gunakan bisa 50, yang penting di bawah 60. Jadi ini kita masukkan dulu ke labu alas bulat untuk evaporator ya adik-adik ya. Ini beda dengan yang kita gunakan untuk ekstraksi, jadi hati-hati kalau mengerjakan. Mau dipasangin Mbak ini nih. Kemudian kita pasang. Nah itu bisa kita atur tingginya ya. Nah di dalamnya di situ ada aquades yang fungsinya nanti untuk pemanas, dan dia nanti bisa kita setting untuk berputar, sehingga di dalam itu akan lebih rata ya panasnya ya. Enggak berbeda ketika dia cuma berhenti aja sama ketika dia diputar kan berbeda. Oke, itu kita masukkan, kita setting. Oke, jadi kita setting ya, ini tadi jadinya seperti ini ya, jadi dia labunya berputar. Nah ini adalah kondensor tapi skala besar ya, kondensor spiral. Ketika dia dipanaskan dia akan menguap ya adik-adik, karena ada kondensor dia akan tertampung di sini. Jadi ini adalah filtrat yang diperoleh dari hasil, ini prinsipnya sebenarnya destilasi ya, ekstrak yang dipekatkan seperti itu. Nah ketika ini selesai itu dihentikan kapan? Jangan posisi ekstrak seperti itu. Kalau posisi ekstrak seperti itu kita akan sulit mengeluarkan, sehingga hanya ketika dia sudah pekat atau tinggal sedikit kita ambil. Pemanasan selanjutnya bisa dilakukan dengan water bath atau oven. Ini kita lanjutkan dengan kromatografi lapis tipis. Jadi KLT ini digunakan untuk identifikasi. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif sebenarnya. Kalau kuantitatif misalnya kayak TLC scanner itu ya, nanti kita bikin pakai standar, kemudian kita bisa hitung kadarnya. Kalau di sini yang kita lakukan nanti akan identifikasi kualitatif. Jadi untuk mendeteksi senyawa ini apa? Ya, kita punya namanya ini adalah silika gel GF254. GF itu singkatan dari gypsum fluorescent 254, artinya dia akan berpendar pada UV 254. Sehingga adik-adik kalau lihat ini di UV 254 warnanya akan hijau fluorescent, seperti bajunya Pak Polisi yang itu ya, rompi itu ya. Nah ini kita akan lakukan KLT. Caranya bagaimana? Kita punya ekstrak tadi, kemudian kita encerkan dengan pelarut ya. Pelarutnya apa? Kita bisa gunakan metanol, karena metanol hampir sebagian besar bisa masuk ke situ. Nah kalau kita gunakan N-heksan belum tentu dia akan larut sempurna. Kemudian kita punya pipa kapiler ya. Pipa kapiler ini digunakan untuk menotolkan ya. Caranya seperti apa? Jadi ini ekstrak. Ini karena kita kualitatif, artinya ekstrak yang ditimbang, kemudian pelarut yang digunakan nggak usah diukur. Kita ambil sini, ini ketinggi banget. Pakai ini ya. Oke. Kita tutup, jadi nanti ada sebagian yang di sini. Kemudian kita totolkan. Oke. Nah, ini yang sudah ditotolkan. Nah, ini ada 2 garis adik-adik. Garis yang pertama itu garis batas bawah, kita buat sekitar 1 cm. Boleh dibikin lebih, nggak apa-apa, cuman karena ini silika itu kan agak mahal, kita harus ini ya, praktek itu memang
semuanya ya, anak-anak skripsi juga harus caranya efisien, efektif. Ini 1 cm, sehingga nanti pelarut yang digunakan untuk mengelusi dia tingginya jangan sampai pas atau di atas garis. Karena kalau dia di atas, artinya totalan ini akan terendam. Kalau terendam, dia akan larut ke fase geraknya. Tidak ada yang bisa ke bawah. Jadi ini 1 cm, ini setengah cm. Kita tinggal ngukur batas antara sini sampai sini, itu namanya jarak rambat. Nah, ini jarak rambatnya sekitar 5 cm. Kita totalkan, harus posisi kering sebelum kita masukkan ke dalam chamber. Ini alatnya namanya chamber. Ya, harus kering. Kenapa? Kalau tidak kering, dia masih ada sisa pelarut, nanti dia biasanya terjadi telling, mengekor. Ya, nah dikeringkan dengan cara apa? Bisa kita pakai hair dryer biar cepat. Ya, oke, ini sudah kita siapkan. Kemudian kita buat fase geraknya. Jadi kromatografi itu ada 2 yang kita tahu bahwa dia ada fase diam, fase gerak. Fase diamnya stationary phase, itu adalah silikanya. Fase gerak artinya mobile phase, itu adalah cairan pelarut yang ada di dalam sini. Ini sudah dibuat, yaitu perbandingannya kloroform metanol 19:1. Biasanya perbandingan fase gerak antara kloroform metanol ini akan bisa membawa sebagian besar senyawa. Jadi tergantung kita ngatur ininya aja, apa namanya, berapa perbandingannya. Oke, bisa adik-adik tambahkan juga sedikit asam format, asam setat glacial. Ya, kemudian kita masukkan di sini. Kalau chamber kecil, ini ukurannya sekitar 5 mili. Kalau chamber besar, yang segini, yang 20 cm, itu sekitar bisa 30 mili. Ya, ini kalau adik-adik pasang 10 mili, maka posisi dengan jarak 1 cm dia akan terendam. Ya, kemudian kita jenuhkan. Jenuhkan itu artinya di dalam chamber ini sudah jenuh dengan uap yang berasal dari fase gerak yang menguap ini. Kita ngeceknya bahwa dia sudah jenuh atau tidak dengan ditambahkan kertas saring. Ketika cairan penyari sudah merambat sampai di sini, kita anggap itu sudah, nah ini basah. Kita anggap dia sudah jenuh. Ya, kemudian kita ambil dan kita masukkan ya, pakai pinset ya adik-adik besok. Jangan dibuka ini ya, bukanya jangan lebar-lebar. Nah, ini nanti dia cairan penyarinya akan membawa senyawanya itu. Nah, ini sudah ada merambatnya. Nah, tergantung dari fase geraknya. Jadi pada saat posisi seperti ini, jangan ditinggal mengerjakan hal yang lain. Kenapa? Karena kita harus memastikan elusi itu sampai batas akhir 5,5 cm dari atas. Kalau lebih dari situ akan sulit untuk menentukan RF-nya. Jadi RF itu adalah jarak yang ditempuh oleh spot. Spotnya nanti akan kita identifikasi dengan UV. Dibagi jarak yang ditempuh oleh L1. Berapa jarak yang ditempuh oleh L1? 5 cm, ya. Dari batas yang bawah tadi sampai batas yang atas ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau ini elusinya agak lumayan cepat ya. Kalau adik-adik ini kalau bisa disambil mengerjakan sesuatu boleh, tapi kalau tidak ditunggu. Oke. Kalau sudah nanti tinggal kita lihat di UV. UV ada 2 lampunya, 254 dan 366. Kalau di 254 itu adik-adik akan melihat plat KLT-nya warnanya hijau. Yang ada senyawa, ketika senyawa itu punya ikatan terkonjugasi, artinya rangkap tunggal, sebagai contoh benzen, dia akan meredam. Meredamnya apa? Ditunjukkan dengan warnanya gelap. Bagian yang lain fluoresen itu gelap. Nah, kemudian kita cek di UV 365. UV 365 itu kita bisa melihat beberapa senyawa akan memiliki warna yang khas. Ada yang merah, ya, alkaloid, tapi beberapa klorofil juga merah ya, jadi harus hati-hati. Kemudian flavonoid itu bisa kuning kehijauan. UV 365 bisa digunakan untuk mendeteksi senyawa tadi, cuman belum spesifik, sehingga kita biasa untuk meyakinkan kita pakai reaksi semprot atau penampak bercak. Nah, penampak bercak ini digunakan untuk melihat senyawa itu sebenarnya apa sih, sehingga
penampak bercak sangat spesifik untuk tiap-tiap senyawa. Jadi misalnya flavonoid pakai citroborat, kemudian alkaloid pakai dragon dwarf. Nah, ada juga penampak bercak yang secara umum. Misalnya ini asam sulfat pekat ya, 10%, ataupun kalau kita gampang kadang anisaldehyid asam sulfat itu bisa untuk minyak siri maupun terpen juga. Nah, nanti kalau ini sudah dielusi, sudah kering, sudah dilihat UV, difoto, kita bisa nyemprot ya. Posisi semprot harus ada di lemari asam. Ini platnya yang tadi sudah ada, yang sudah di sini di lemari asam ya, ini cuman Bu Rini tunjukkan di sini. Kemudian kita taruh di belakangnya apa? Kemudian ini posisinya kayak gini, kita semprot, ditekan, dibuka dulu. Nah, nanti dia akan merata. Nah, kalau sudah dilihat disemprot ini, bercaknya akan kelihatan. Sebagai contoh, misalnya anisaldehyid asam sulfat itu warnanya coklat. Nah, kalau kita panaskan, intensitas warnanya akan lebih jelas, sehingga kita bisa panaskan dengan oven ataupun pakai ini kompor listrik gitu ya, sebentar gitu dibincang, warnanya akan jelas. Nah, bisa juga kita lihat dengan bantuan sesudah disemprot pakai UV lagi. Misalnya apa, flavonoid itu ketika kita semprot dengan AlCl3, setelah kita lihat di UV 365, warna hijaunya akan lebih jelas terlihat dibanding secara visible. Tapi kita belum selesai. Ini harusnya sampai batas ya adik-adik ya. Tapi ini sudah bagus ini. Nah, fase geraknya itu berarti nih spotnya adik-adik lihat kan ada 1, 2, 3. Memang kloroform metanol itu sangat bagus ya. Jadi kalau kita mau trial daripada nyari yang lain-lain, kloroform metanol ini kelihatan. Harusnya ini sampai di atas ya adik-adik ya. Nah, coba sekarang kita lihat spotnya. Ini secara visible kelihatan. Ya, visible kelihatan. Cuman kita akan lihat di UV dulu. Kalau menghidupkan posisinya harus pakai ini ya, karena kita pakai UV ya. Pakai itu ya. Oke, pakai sarung tangan tertentu ya. Oke, kemudian ini tadi kita tempelkan. Oke, kemudian hidupkan lampunya. Itu on-nya sudah. Oke, dari 254. Nah, coba lihat spotnya. Nah, yang ada bercaknya, yang ada senyawanya, dia akan meredam, artinya dia lebih gelap. Yang nggak ada senyawanya, dia akan warnanya hijau. Oke, kemudian kita ganti ke UV 365. Nah, ini nanti untuk senyawa-senyawa tertentu dia akan berwarna tadi yang Bu Rini sampaikan. Nanti adik-adik tinggal kasih tanda ya spotnya itu. Makanya kita harus pakai ini. Kenapa? Kalau kita ngasih tandanya posisi di luar akan sulit, sehingga kita posisi nandainya pakai pensil. Nah, dikasih bulatan. Ini pemisahannya lumayan bagus ya. Yang kelihatan di 254 tadi pecahnya bagus. Jadi kalau kita tahu ini fase geraknya cocok dan tidak, itu ada dua. Yang pertama, dia bisa membawa senyawanya dari titik totalan ke atas. Yang kedua, senyawa-senyawa tadi harus bisa terpisah spotnya satu dengan yang lain. Kalau bisa terbawa tapi posisinya numpuk, nempel-nempel, itu nggak bagus. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini sedikit terkait dengan materi praktikum fitokimia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.